Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ibu-ibu semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat, tentu kita bersyukur karena Allah telah memberikan kita kesehatan, dan juga kita bersyukur ibu-ibu bisa hadir dalam acara tausiah ini. Tentu kita bisa bayangkan kalaulah kita sakit, mungkin kita terbaring di rumah, dan alhamdulillah kita sehat, hadir, dan punya waktu pula untuk mendengarkan tausiah. Itu semuanya kehendak Allah yang perlu kita syukuri. Kalau begitu ucapan kita adalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan ungkapkan terus dalam kehidupan kita. Dalam pepatah bahasa Arab disebutkan ala kulli halin alhamdulillah. Jadi setiap situasi, kondisi apapun, jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Nah, hari ini kita bersyukur tidak sakit, kita juga bersyukur punya waktu, dan juga banyak lagi yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keindahan-keindahan yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ibu-ibu, pada hari ini saya akan menyampaikan indahnya kebersamaan. Nah, jadi bersama itu indah. Allah menciptakan manusia tidak sendiri-sendiri, tapi berkumpulan. Allah menciptakan manusia bersama-sama. Misalnya dalam beberapa teori juga menyebutkan makhluk yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial. Coba ibu-ibu, kalau hidup sendiri bisa enggak? Hidup menyendiri, tidak ada siapa-siapa, bisa enggak hidup sendiri itu? Jawabannya tidak bisa. Terus kalau misalnya begitu, maunya bagaimana hidup? Pasti sama-sama. Ingin ngumpul begitu. Ada istilah di Jawa itu, pokoknya yang penting ngumpul, nggak makan, nggak minum, nggak apa, yang penting ngumpul. Jadi itu contoh, ngumpul itu satu kebutuhan. Kita bersama anak, bersama suami, bersama adik, kakak, orang tua, teman, itu ingin ngumpul, ingin bersama. Dan ketika bersama itu tentu yang kita harapkan adalah keindahannya, kenikmatan. Kalau kita sudah bersama, kita bisa ngobrol, kita bisa tertawa, kita bisa bersenda gurau, kita bisa bersenang-senang. Coba ibu-ibu, kalau kita sendirian, bisa nggak ketawa? Kalau ada orang lagi sendirian ketawa, tandanya orang itu apa itu? Hah? Gila. Adu kelainan. Dia sendirian senyum-senyum. Dia sendirian ngomong. Nah, berarti ada sesuatu yang salah. Jadi kapan dia senyum, kapan dia bahagia? Ya ketika bersama, ketika berkumpul, apakah dengan keluarga, suami, anak, bapak, ibu, adik, kakak, teman, handai tolan. Oleh karena itu berkumpul itu suatu kebutuhan dan sesuatu yang telah Allah jadikan. Misalnya Al-Quran juga menyebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Nah, azwajan itu dipasang-pasangkan antara laki dengan wanita. Kemudian litaskunu ilaiha, dengan berpasangan-pasangan laki wanita dalam arti menikah itu
diberikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, diberikan pula oleh Allah suatu rasa cinta yang tumbuh, yang berkembang. Cinta kasih dan kasih sayang. Dan kemudian itulah tanda bagi orang yang berpikir. Jadi Bapak Ibu, Ibu yang saya hormati, kebutuhan berkumpul itu, bersatu itu, bersama itu indah. Nah, cuman yang ingin disampaikan di sini, apakah betul, apakah selalu kita berkumpul itu indah? Apakah selalu kita dengan suami dan istri itu bahagia, indah? Apakah betul ketika kita berteman bersama kawan, bersama-sama itu cocok terus? Atau harmonis hubungannya? Apakah kemudian kita bersama teman di kantor, bersama teman di tetangga itu cocok? Jawabannya tidak selalu. Kalau sudah tidak cocok, indah nggak bertemunya? Ibu-ibu, tidak indah. Kalau sudah konflik, bahagia nggak ketemunya? Tidak. Tapi itu ada nggak kita begitu kadang-kadang? Pasti ada, namanya manusia. Manusia itu oleh Allah diberikan hawa nafsu. Ada kecenderungan, ada keinginan. Zuinalina subus syahwat minan nisa dan seterusnya. Misalnya begitu. Diberikan kecenderungan. Ada hawa nafsu, ada keinginan, ada kemauan. Ketika kita ketemu dengan teman, kita maunya ini. Teman maunya itu, berantem deh kita. Kita bersama suami di rumah. Ketika bicara tentang anak, kata suaminya, saya mau anak saya ke SMA 1. Kata istrinya, saya mau ke SMA 3. Berantem suami istri. Punya mau ibu dan bapaknya. Oh, kata bapak, saya mau makannya sambal ladu Hariko. Kata istri, Anda aduh, sambal ladu sedang mahal gini. Ibu, ladu mahal Bu ya? Nah, kurangi makan ladu Bu, ya, supaya tidak ada inflasi. Suami istri gara-gara sambal lado, bacakan di rumah. Bisakah demikian? Bisa. Yang kareh mengecek bisa itu pengalaman apa itu? Berpengalaman, tapi enggak apa-apa ya. Jadi kita juga punya pengalaman. Saya juga begitu sama dengan istri. Saya kan manusia juga, bukan malaikat. Jadi konflik. Kalau sudah konflik, bahagia nggak di rumah? Waduh. Susah kalau sudah konflik sama suami, sama istri di rumah. Awak satu atap tinggal. Lalu satu kasur. Duduk satu kursi. Makan satu meja. Tapi ternyata konflik. Arasonyo hati dan perasaan. Tidak enak. Tidak bahagia. Tapi itu kejadian. Kita konflik sama istri. Ketika tidur, satu kasur. Kan tidak mungkin lo awal-awal di lantai. Tidak mungkin pula awal-awal di kursi. Sementara awal ada kasur. Kalau di kasur, ada istri, awas sedang tidak lama. Di kano tadi pagi awak makan sambal lado dan nyuagi sama istri. Pak acarole, bapak sonalo di kasur. Cik madu ke kiri, cik madu ke kanan, saling punggung-punggungan. Betul ibu-ibu? Yang betul punya pengalaman. Saya juga punya pengalaman juga ibu-ibu begitu. Namanya manusia. Nah, ketika berpunggung-punggungan tuh bah kira-kira, kece ibu, rasuan lah. Malam konda dapat bagian, kece ibu loh. Kece apa abah? Onde marasa yang boleh. Ba aku bikuan. Kamu menyapu dulu gengsi. Ingin menyapa dulu malu. Betul ibu? Betul. Gak apa-apa bilang aja betul yang keras. Enggak saya bilangin yang punya pengalaman. Ya kan? Itu manusiawi. Enakkah keadaan demikian? Tidak enak.
Mau makan, tidak enak. Mau tidur, tidak enak. Mau nonton di rumah, tidak enak juga. Mau apapun tidak enak. Itu contoh kalau kita tidak bersama dalam hati, dalam pikiran, dalam jiwa dan perasaan. Tapi kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Nah, keadaan yang seperti ini, Ibu, itu sudah ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Sungguhnya orang beriman, kita ini bersama, bersaudara, berukhuwah kita ini sama-sama. Jadi prinsipnya dalam Islam itu kebersamaan adalah satu kebutuhan, kebersamaan suatu kewajiban. Karena dia berukhuwah bersaudara, baik suami istri dan sebagainya. Itu prinsipnya ibu-ibu. Karena dibalik itu kebersamaan la'alakum turhamun. Kita mendapatkan rahmat, mendapatkan keindahan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan ketika bersama. Tadi disebutkan kalau sendirian nggak bisa senyum, nggak bisa ketawa. Coba kita tinggal di hutan, tinggal di pelosok, tinggal di kejauhan, terisolasi sendiri, nggak bisa hidup. Yang namanya manusia itu bisa hidup kalau dia bersama. Nah tapi ternyata kata Allah, ada di antara manusia-manusia itu konflik. Makanya apa ayat tadi dalam surat 49, surat Al-Hujurat ayat 10, setelah Allah menyatakan kita ini bersama, kita ini bersaudara, langsung fa aslihu baina akhwaikum. Maka segeralah perbaiki konflik di antaramu. Maka segera perbaiki hubungan di antara mereka. Maka segera islahkan hubungan di antara mereka yang konflik. Kok kenapa Allah setelah menyebut kata-kata bersama itu wajib hukumnya karena kita berukhuwah, langsung ada islah. Berarti apa Ibu? Allah telah mengetahui secara pasti dan kita pun alami secara jelas bahwasanya setiap berhubungan antara kita sama manusia pasti ada konflik. Jadi konflik itu sesuatu yang mungkin kita hadapi. Nah, cuman kata Allah bagaimana? Kata-kata fa aslihu diawali dengan kata-kata fa, bukan dengan wa. Beda antara fa dengan wa. Kalau kata-kata wa itu biasa ada tenggang waktu yang panjang. Tapi ini fa aslihu, segera perbaiki. Jadi Bapak Ibu, kita harus bersama karena indah. Ada konflik manusiawi betul adanya, kita konflik. Beda keinginan, beda kemauan, beda kepentingan, muncul masalah, beda pemikiran, muncul masalah. Ibu dan bapak punya karakter yang berbeda antara suami dan istri, muncul masalah. Ibu dan bapak punya kelemahan dan kelebihan sesamanya, muncul masalah. Allah tahu itu, tapi yang kemudian yang Allah suruh fa aslihu, segera perbaiki. Islah. Apa di antara islah? Saling maaf memaafkan. Tadi suami istri mangalo bertahan berhari-hari, berminggu-minggu ndak sapu menyapu. Rugi ya, Wak. Memang kalau ibu-ibu agak tahan sedikit. Kalau apa-apa yo ndak tahan ibu-ibu. Iko rasio apa-apa yang mau sampaikan ke ibu-ibu mah. Sehari lain masih talo, ndak menyapu istri. Kalau 3 hari lewat, onde. Ubun-ubun kok teraso ange kepalonyo kok. Tapi itu akibat ibu-ibu juga nggak tahan juga lama-lama nggak menyapa. Oleh karena itu fa aslihu, segera perbaiki. Maaf memaafkan. Saling memaafkan. Oh gengsi, ndak ambo yang salah aduh, istri ambo yang salah. Ndak usah kato-kato itu dikeluan le. Ndak usah pula suami demikian, istri demikian, langsung saja minta maaf. Maafkan Adinda, pasti istri pun mengatakan, ya udah maafkan juga ambo, pasti begitu. Selesai urusan, ketika fa aslihu segera perbaiki, maka apa yang terjadi itu habis. Ibu-ibu, kalau salah manusia biasa enggak? Namanya manusia itu al-insan. Al-insan itu an-nasa, pelupa. Biasa salah. Yang menjadi masalah itu kita tidak mau untuk saling memaafkan.
Nah, oleh karena itu kata Allah, fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha. Setelah sesama manusia saling memaafkan, kepada Allah bertakwalah kepada Allah. Karena kebersamaan itu Allah yang memberi. Tidak hanya usaha dan upaya manusia, tapi Allah juga yang mengabulkan, meridhoi suatu kebersamaan. Oleh karena itu, fattaqullaha la'allakum turhamun. Agar supaya kamu mendapatkan rahmat, mendapatkan kebaikan. Nah, jadi ibu-ibu, kita bersama menjadi indah. Kita bersama menjadi bahagia. Tapi dalam kebersamaan ternyata ada konflik. Wajar, biasa, manusiawi. Apa cara kita segera perbaiki? Segera kita minta maaf. Oleh karena itu ibu-ibu, kita itu manusia ditakdirkan berbeda. Ada laki, ada wanita. Wanita dengan laki saja sudah jelas bedanya. Ketemu satu rumah, kalau dia tidak saling memahami, kalau dia tidak saling mengenal tentang perbedaan laki dan wanita, maka muncul konflik. Biasanya begini, kadang-kadang di rumah itu ibu-ibu ada lemari. Terus di lemari apa ditaruh dalam lemari ibu-ibu? Apa coba ditaruh dalam lemari? Enggak, lemari di ruang tamu. Pajangan apa? Ada gelas, ada piring, iya kan? Yang naruh gelas piring di lemari ruang tamu bapak atau ibu? Ibu. Kenapa bapak enggak ada menaruh piring dan gelas? Karena bapak juga akan mentertawakan dirinya. Mangalo galeh dilatan di lemari. Mangalo piring dilataan di lemari. Piring juga leko latanya di dapur. Untuk minum, untuk makan. Betul ya? Coba tanya ke bapak di rumah. Saya pun heran kok ibu-ibu mangalo piring kok dilataan di lemari. Bakunci lemari itu. Padahal lemari itu fungsinya bukan untuk itu sebetulnya. Kata laki-laki. Tapi ibu-ibu tidak begitu pandangannya. Indahnya. Piring ditaruh, gelas ditaruh. Itu saja sudah membedakan antara laki dan wanita. Kalau laki-laki lebih melihat fungsi, tugas peran dan konkret nyata dengan pikiran rasional. Tapi wanita dengan pendekatan emosi dan perasaan. Dengan keindahan dan sebagainya. Kalau di rumah itu nggak ada bunga, nggak ada apa, pasti isi laki-laki. Tapi kalau ada wanita, ada bunganya ditaruh sini dan sebagainya, ditaruh keindahan. Tidak ada berantakan. Karena wanita suka keindahan. Dengan perasaan, dengan emosi. Dan dua hal ini saja bisa berbeda, menjadikan konflik antara laki dan wanita. Tapi tadi fa'aslihu, segera perbaiki. Anak sakit. Mungkin ibu dulu menangis dan sedih. Karena sakit. Bapak enggak sedih, enggak nangis. Apa kata bapak? Ya kalau sakit, paisi ke dokter bu. Selesai. Tapi ibu enggak pakai nangis segala. Coba di tengah malam, anak awak masih kete, menangis. Saya yang jago duluan. Laki atau wanita? Bapak atau ibu? Ibu ake capa, apa dia selalu ibu. Tidak terasa ke anak menangis, tidak ibu gitu. Itu bukannya bapak enggak peduli. Memang begitu bapak. Perbedaan karakter laki dan wanita. Muncul konflik. Apalagi sudah berbicara perilaku dan kepribadian. Ibu bapak, perilaku dan kepribadian kita dengan teman-teman kita di kantor. Dengan teman-teman kita di masyarakat. Pasti beda. Tapi kita ingin bersama, maka perbedaan itu harus kita pahami. Jadi nanti ibu ada namanya ta'aruf, ada metafahum dan sebagainya. Nah, kemudian itu usaha kita saling mengenal dan saling memahami supaya muncul kebersamaan yang akhirnya muncul keindahan seperti yang tadi disebutkan. Nah, takwa kepada Allah. Berikutnya dalam surat Al-Anfal disebutkan yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalullahi wa rasul fattaqullaha waslihu dzata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Satu lagi ayat menyebutkan
Kalau ada selisih di antara kita yang menjadikan hubungan kebersamaan kita tidak indah, maka segera perbaiki. Tapi taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan bertakwa kepada Allah. Jadi ibu, untuk menutup tausiah ini sebelum nanti ada pertanyaan, saya ingin sampaikan bahwa Allah telah menjadikan kita berpasangan, Allah telah menjadikan kita kebersamaan, dan itu adalah kewajiban sekaligus kebutuhan untuk kita menjadi indah hidupnya, menjadi bahagia. Karena keindahan dan kebahagiaan hidup itu ketika kita bersama. Betul Ibu? Ketika kita bersama. Tapi bersama itu ada dinamikanya. Muncul konflik karena perbedaan-perbedaan di antara kita. Ketika bersama muncul masalah. Tapi Allah menyuruh kita untuk segera perbaiki. Rasulullah melarang kalau ada konflik lebih 3 hari kita bermasalah, berkonflik dengan teman, saudara, istri, suami, nggak boleh. Sehingga kita harus perbaiki. Bagaimana cara memperbaiki kita? Saling mengenal apa antara kita. Suami istri harus ta'aruf karakternya, kepribadiannya, perbedaannya, keterbatasannya, kekurangan, kelebihannya kita kenali. Setelah itu muncul tafahum, saling memahami. Setelah ta'aruf tadi muncul tafahum, menghargai, memahami, menghormati. Kita minta maaf dulu. Kita memberikan suatu penghormatan sebagai kepada suami, kepada istri, kepada teman kita atas perbedaan tadi. Muncul yang ketiga, at-ta'awun, saling tolong menolong. Di antara kita terhadap kelemahan kelebihan kita, dan akan muncul at-takaful, senasib seperanggungan. Yang terjadi adalah ukhuwah kebersamaan. Itu usaha manusia. Kita mengusahakan islah tadi segera perbaiki supaya mendapat keindahan, dan kemudian jangan lupa kata Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat pada Allah dan Rasul artinya tingkatkan ibadah kita sehingga menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau itu yang kita lakukan, setidaknya insya Allah Bapak dan Ibu, rumah tangga kita bahagia karena kita bersama dengan suami, istri, dan anak-anak. Dan juga ketika di masjid bersama dengan majelis ta'lim, ketika kita di kantor bersama teman, kita akan mendapatkan juga kebahagiaan. Itulah indahnya kebersamaan. Marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban. Sekali lagi pemirsa, kita hadirkan majelis taklim dari Nurul Iman Aurduri, kemudian majelis taklim IIP BUMN, dan terakhir ada majelis taklim Telkom. Baik, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertanya langsung, dipersilakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syafina Pak, dari PT Telkom. Pada kesempatan yang berbahagia ini yang mau saya tanyakan Pak, dalam rangka indahnya kebersamaan. Kadang-kadang Pak kita ingin bersama, seperti ingin dengan tetangga. Kadang-kadang kita pergi dari pagi sampai sore. Jadi ingin berkumpul-kumpul dengan tetangga. Tetapi pada saat kita berkumpul, itu ibu-ibu yang ceritakan tetangga lain lah, ceritakan inilah, bikin fitnah atau gunjingan. Akhirnya kita menghindarkan Pak ya, akhirnya menyendiri. Nanti dia bilang lagi, iyalah mana ibu tuh mau bergabung dengan kita. Dia tidak selevel dengan kita. Terus gimana cara menghadapinya Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali, dan itu memang terlihat dari kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Sebetulnya tidak hanya ibu-ibu, apa-apa juga. Kalau ketemu kadang-kadang ngomongin orang juga, karena ada waktu kosong, waktu luang, dan seterusnya. Mungkin apa-apa ini agak berkurang karena mungkin banyak kegiatan, kesibukan sehingga nggak sempat untuk ngomongin orang. Nah ibu-ibu mungkin waktunya banyak kosong, udah selesai kerja di rumah dan tidak ada lagi kegiatan, akhirnya ketemu dengan yang lainnya ngomongin orang. Ngomongin orang jelas, itu juga dalam hadis Nabi disebutkan sebagai gibah, membicarakan orang lain. Dalam surat Al-Hujurat juga disebutkan mengenai memperolok-olok orang lain, saudara kita sendiri tidak boleh. Karena Allah mengatakan mungkin orang-orang yang memperolok itu atau yang diperolok itu lebih baik daripada yang memperolok.
Dan banyak lagi dalil-dalil dalam Al-Quran ataupun hadis, jelas, sahih, benar, bahwasanya kita tidak boleh sama sekali menjelek-jelekan orang atau ngomong-ngomongin orang. Nah sekarang kok itu ada di sekitar kita? Kok itu ada menjadi kebiasaan teman-teman kita itu? Nah tentu Bapak Ibu yang saya hormati, kita jangan ketika ingin bersama, tapi kita masuk kepada sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Tentu tidak boleh. Misalnya begini, kita kumpul dengan mereka, tapi ternyata mereka ngomongin orang terus. Tapi ibu ingin bersama dengan mereka. Tentu majelis itu, pertemuan itu bagi ibu tidak berkah. Tentu jalan yang pertama adalah secara baik-baik, secara persuasif, kita memberitahu kepada teman-teman kita itu. Atau kita alihkan judul pembicaraannya. Kita alihkan topik pembicaraannya kepada yang positif. Bicara tentang anak sendiri boleh. Bicara tentang keberhasilan-keberhasilan orang lain sebagai contoh boleh. Kalau seandainya sudah kita sampaikan, ternyata tidak mau, tentu kita ulangi lagi beberapa kali. Kalau tidak mau juga, tentu ibu-ibu yang demikian kita kurangi ketemunya sama mereka. Jangan hilangkan sama sekali, karena dia adalah tetangga kita juga. Kalau kita hilangi sama sekali, waduh susah juga karena kita bertetangga sama mereka. Rumah kita sudah bersebelahan dengan mereka. Nah jadi upayakan, nasihati, beritahu, kalau ternyata tidak bisa, ya kita kurangi ketemu dengan mereka. Dan kemudian setelah itu tetap kita harus bersama juga dengan yang lain. Dengan siapa? Dengan ibu-ibu majelis taklim. Dengan ibu-ibu di kantor kita. Insya Allah mungkin di situ lebih baik, kondusif, tidak ngomongin orang. Mungkin ibu-ibu majelis taklim saya rasa kalau udah ketemu nggak ngomongin orang lagi, udah insya Allah. Nah jadi kebersamaan itu tidak harus bersama dengan mereka yang ngomongin orang. Kita bersama pun dengan orang yang kita lihat mempunyai suatu nilai yang baik buat kita. Yang kita berkumpul dengan mereka bertambah keimanan kita. Berkumpul dengan mereka bertambah motivasi kita beribadah. Berkumpul dengan mereka mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita bertemu malah menjauhkan diri pada Allah dan seterusnya, tentu kita hindari. Tapi karena dia keluarga kita, karena dia tetangga kita, tetap kita gauli, kita temui, kita silaturahim. Tapi kita kurangi waktunya. Tetap saja kita perlu berikan nasihat. Nah, begitu Ibu ya. Mudah-mudahan dengan tetangga pun kita masih diterima, tidak dianggapnya kita eksklusif, tidak dianggapnya kita orang sombong dan sebagainya. Tetap senyum, tetap ketemu, tapi kita kurangi dan kita nasihati kalau dia tetap melakukan hal demikian. Baik, ya. baik. Jadi kebersamaan itu dalam berbuat kebaikan ya Bapak ya. Tidak dalam membicarakan, apalagi membicarakan keburukan saudara-saudara kita yang lainnya. Tentu saja di pojok ini sudah ada yang bertanya. Mungkin ada yang di pojok sana Ibu? Ada lagi Bu? Oh ada, sudah ada, silahkan Ibu. Terlebih dahulu ya Pak ya, saya duduk berbicara. Sebenarnya tidak pantas, tapi karena orang tua lah namanya. Oh tidak apa Bu, ya tidak apa. Nama saya Acah Sofiar, anggota Majelis Taklim Nurul Iman Khairul Ummah Auduri, Parak Padang Timur. Ya. Yang ingin saya tanyakan gini ya Pak ya, saya tergugah sekali dengan kata-kata Bapak tadi, indahnya kebersamaan. Tapi dalam proses sekarang ini kami lihat Pak, indahnya kebersamaan itu kurang sekali. Ini tergantung kepada akhlak yang mulia kurang sekarang. Bagaimana menanamkan akhlak mulia untuk kebersamaan ini Pak, supaya indah bersama-sama gitu Pak. Indahnya kebersamaan bergantung pada akhlak yang mulia. Tetapi akhlak yang mulia itu jauh sekarang kalau kami lihat, sebagai kami dari Majelis Taklim lah, yang dalam masjid itu saja yang mulia akhlaknya Pak. Bukan kami berasa sombong, tidak. Itu yang kami tanyakan, bagaimana jalan keluarnya kalau dapat kami diberi kesempatan sedikit Pak. Boleh kami sampaikan kepada anak cucu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu ini pertanyaannya sebagai seorang yang tidak hanya ibu, tapi sebagai orang yang memikirkan negara. Orang negarawan lah begitu ya. Karena apa? Beliau bertanya, banyak orang yang demo di
Di TV banyak orang konflik-konflik, banyak orang bermasalah, banyak orang yang diantara mereka-mereka itu berbunuhan bahkan. Nah ibu-ibu, itu memang kenyataan kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri. Itu fakta. Dan itu memang tugas negara sebetulnya, tugas pemerintah, baik pusat, baik provinsi, kota, kabupaten. Nah oleh karena itu memang pendekatan dari segi negara membuat pendidikan dari TK atau playgroup, SD, SMP, SMA itu dikelola oleh negara sehingga semua rakyat ikut sekolah, terdidik dengan baik dan juga terbentuknya akhlak mulia. Pendidikan itu ibu-ibu di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi kita. Di dalam pasal pendidikan di situ disebutkan tujuan pendidikan adalah akhlak mulia. Kemudian dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga tujuan pendidikan mencapai akhlak mulia. Dalam peraturan pemerintah pun demikian. Dalam aturan-aturan di tingkat provinsi, kota, kabupaten pun juga demikian akhlak mulia. Betul yang Ibu sampaikan, tujuan dan apa yang kita harapkan pada rakyat kita akhlak mulia. Nah, cuman tujuan itu kan tidak semuanya sampai. Ada yang mencapai akhlak mulia, rakyat ini ada yang tidak mencapai. Nah itu memang persoalannya banyak, mungkin mutu sekolahnya, kualitas sekolahnya, gurunya dan sebagainya. Mungkin ini tugas negara, tugas pemerintah untuk membenahi. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Ibu tadi memberikan masukan kepada kita. Nah, tapi bagaimana kita sekarang? Kita sekarang itu Ibu, walaupun keadaan demikian, tapi harus kita amankan kita dulu. Ibu dengan suami, dengan anak, amankan dulu. Kita bersama dengan keluarga harus harmonis. Kita bersama keluarga harus indah. Amankan kita dulu. Setelah amankan pribadi kita, keluarga kita, amankan lagi keluarga besar kita. Insya Allah kalau keluarga kita masing-masing mengamankan anaknya, keluarganya untuk menjadi orang yang berakhlak mulia dan bertakwa, insya Allah masyarakat pun akan aman, negara pun akan aman. Begitu Ibu ya, insya Allah kita akan mendapatkan indahnya kebersamaan ini. Terima kasih. Pemirsa, dalam indahnya Ramadan bersama Majelis Taklim, Bapak Profesor Irwan Prayitno sekaligus Gubernur Sumatera Barat. Baik pemirsa, indahnya kebersamaan tema yang disampaikan oleh Bapak kita tadi sekaligus mengantarkan kita bahwa pesan sangat penting di sini adalah untuk mengingatkan kita untuk selalu bersyukur, menjadi insan yang selalu bersyukur. Seperti contoh yang disebutkan oleh Bapak tadi, meskipun di rumah hanya ada sambalado ya Pak ya, kita akan tetap makan bersama keluarga. Dan pemirsa, indahnya kebersamaan dalam indahnya Ramadan bersama Majelis Taklim tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam edisi hari ini. Saya Iftitah Rahmi beserta segenap kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi